Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kenalin, aku Pipit Kurnia dari kelas F1 dengan NPM 101205002. Oke, di sini aku mau menjelaskan tentang rangkuman dari beberapa materi komunikasi bisnis. Yang pertama, A. Dasar korespondasi bisnis dan penulisan resume, lamaran, serta wawancara. Menurut Pusat Pembinaan dan Pengembangan, surat dapat didefinisikan sebagai suatu sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak ke pihak lain. B. Pembuatan laporan, proposal, dan presentasi bisnis, serta negosiasi. Perusahaan yang menampilkan company profile dengan pihak lain, pihak-pihak tersebut antara lain yang berkepentingan dengan perusahaan. Negosiasi menurut Jackman, negosiasi adalah usaha untuk mencapai kesepakatan dengan lawan negosiasi sehingga bisa tercapai suatu tujuan bersama. Menurut Handel, ada 3 strategi negosiasi yang umum dikenal, yaitu 1. Win-win atau menang-menang, 2. Win-lose atau menang kalah, 3. Lose-lose atau kalah-kalah. Proposal adalah dokumen yang digunakan dalam pengusulan proyek penelitian. Lingkup pengusulan penelitian berada dalam bidang sains atau akademik. Tujuan penulisan proposal penelitian umumnya sebagai permintaan untuk mencapai dana penelitian dari sponsor. Laporan bisnis sebagai pesan yang objektif dan tersusun teratur yang digunakan untuk menyampaikan informasi dari suatu bagian organisasi atau dari satu institusi atau lembaga ke lembaga lain untuk membantu pengambilan keputusan atau pemecahan masalah. Rapat bisnis, penulisan laporan bisnis, laporan singkat, laporan formal. Rapat bisnis adalah pertemuan 2 orang atau lebih di suatu tempat untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan tujuan bisnis. Laporan bisnis adalah suatu laporan yang memiliki tujuan yang jelas dan berisi rencana penyajian fakta kepada seorang atau lebih untuk tujuan bisnis tertentu. Laporan adalah suatu bentuk penyampaian berita, keterangan, pemberitahuan, atau pertanggungjawaban baik secara lisan maupun secara tertulis. Jawaban kepada atasan sesuai dengan hubungan wewenang pemuda Pancasila. Laporan formal ialah laporan metode penelitian yang disusun dengan format sesuai persyaratan tertentu. Nadanya bersifat laporan impersonal dan materinya disajikan seperti dalam suatu pola struktur yang ada dalam buku-buku. D. Praktek memimpin rapat dan membawa surat resmi. Memimpin rapat bisa dilakukan secara langsung maupun secara virtual, dan bahasan yang dibahas
seputaran dengan yang akan dirapatkan. Surat resmi yang penting dalam hubungan antarinstansi. Surat ini berisi informasi bahwa orang yang membawa surat tersebut telah diberi tugas tertentu dan disetujui oleh pihak yang bertanggung jawab atas isi surat. Komunikasi bisnis dengan teknologi informasi. Komunikasi adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Komunikasi dapat berbentuk verbal dan non-verbal. Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Penggunaan teknologi oleh manusia dimulai dengan pengubahan sumber daya alat menjadi alat-alat sederhana. Penggunaan sosial media dalam komunikasi bisnis. Dampak media sosial dan komunikasi bisnis dalam bisnis online. Sosial media dan komunikasi bisnis meningkatkan kesadaran mereka. Sosial media berbasis komunikasi bisnis membantu untuk menjalani komunikasi yang mudah dengan para pelanggan. Sosial media lebih hemat biaya. Mungkin cukup sekian dari rangkuman yang saya buat. Mohon maaf jika ada kesalahan dan mohon maaf jika terlalu singkat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.